Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rifki Aditya Yoga Pratama. Ya, minggu kali ini cerah ya. Alhamdulillah nggak hujan. Pada video kali ini saya akan bukan berbagi sih ya. Ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman langsung. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan ini saya berangkat di Jepang pertama kali itu umur 25 kalau nggak salah ya. Saya kelahiran 93 Desember. Dan saya pertama kali masuk di Jepang itu 2019, umur 25 kalau nggak salah, kalau nggak 24, hampir 25 lah pokoknya. Oke, selanjutnya saya jalur swasta ya, karena jalur IM saya nggak masuk kriteria ya, dari umur yang udah lumayan up, terus tinggi badan juga ngepres banget 160 pas, nggak lebih nggak kurang, kalau lapar malah bisa kurang, jadi saya ikut yang swasta ya, yang berbayar. Oke, selanjutnya ini pertanyaan paling sering, paling banyak ya. Jadi gaji di Jepang itu beda-beda, tiap orang beda-beda, tergantung visa, tergantung kerjaan, tergantung wilayah. Jadi nggak bisa buat patokan. Orang saya dan teman saya cuma sebelahan perusahaan gajinya beda. Jadi jangan buat patokan, kalau gaji orang di Jepang beda-beda, nggak bisa dibuat patokan. Tapi kalau untuk saya sendiri rata-rata per bulannya, rata-rata loh ya, 10 man untuk pemagang. Saya pemagang ya, 10 man itu bisa lebih bisa kurang. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada manfaatnya dibagikan aja supaya yang lain tuh tahu gitu. Ya, postingan-postingan yang sebelumnya juga dibagikan. Barangkali ada ilmunya ya kan. Dan kalau ada yang nggak benar, mohon dikritik. Biar saya juga nambah wawasan gitu. Oke, next. Di Gemba boleh ngerokok nggak? Boleh, kalau jam istirahat, kalau waktunya nggak kerja boleh, dan itu ada tempatnya masing-masing. Dan setiap Gemba punya peraturan sendiri-sendiri ya. Nggak semua Gemba itu peraturannya sama. Ada yang boleh ngerokok, ada yang nggak. Biasanya yang lingkungan tempat orang pendidikan kayak apa namanya, kampus, sekolahan apa itu nggak boleh ngerokok sembarangan biasanya. Bahkan ada juga sih, tapi jarang ya. Bahkan ada juga Gemba yang memang dilarang merokok di situ. Jadi mereka orang Jepang kalau ngerokok itu di dalam mobil, jadi kalau nggak boleh ngerokok itu. Ada berapa tahap ya? Ada 3 kali tahap kalau nggak salah swasta itu ya. Yang pertama kan, tahap pertama itu kita harus masuk LPK, pelatihan bahasa dulu, untuk bisa mengikuti tes untuk tahu bahwasanya ada job dari SO itu kan ya. Kebetulan saya dulu bukan masuk di SO ya, LPK kecil gitu yang bernaung di bawah SO gitu. Jadi tes pertama itu supaya bisa masuk LPK dulu, dan itu gampang banget, rata-rata sih langsung masuk gitu. Selama kriteria kalian tinggi badan, kesehatan, berat badan kalian masuk ya, masuk biasanya. Terus selanjutnya adalah seleksi supaya bisa masuk ke SO, lalu interview sama user Jepang. Jadi 3 kali seperti itu prosesnya, 3 kali proses untuk bisa ke Jepang, 3 kali proses seleksi maksudnya. Bisa ya, itu kalau nggak salah sampai umur 30 masih bisa ke Jepang, cuma ya tergantung rezeki-rezekian ya. Ada beberapa teman saya yang cewek usianya di atas saya waktu itu ya, mungkin 29, 28, 29, mereka semua, bukan semua sih, ada di Jepang, ada beberapa di Jepang mereka bisa lolos seleksi waktu itu. Apalagi sekarang program ke Jepang kan ada banyak sekali variasinya. Kalau dulu cuma pemagang dan apa ya, jisu siapa itu loh, belajar bahasa Jepang itu loh. Kalau sekarang kan ada caregiver, ada perawat, ada yang bermacam-macam visa lah sekarang dari Jepang. Pastinya boleh lah ya, cuman ya dengan syarat-syarat yang harus kalian penuhi, nggak asal berangkat gitu doang. Oke, jadi untuk yang usianya di atas 25 masih bisa, beneran masih bisa, cuma ya bekalnya harus ditambahin. Yang namanya peraturan di mana-mana itu sama, akan terasa berat kalau kita belum terbiasa, akan terasa sukar kalau kita lawan. Tapi kalau kita udah membiasakan dengan peraturan itu, terus kita udah apa ya, ikhlas gitu menjalaninya, ya biasa biasa aja. Bahkan yang namanya peraturan itu biasanya kalau udah dijalanin dan udah setel sama kita, enak kok, akhirnya enak. Cuma di awal-awal aja penyesuaian pasti nggak enak, seperti itu ya. Begitu juga kalau udah di Jepang sama.
Saya ke Jepang bukan biaya talangan ya, walaupun waktu itu ada pilihan biaya talangan, tapi alhamdulillah saya nggak pakai biaya talangan, saya pakai biaya mandiri ya. Alhamdulillah uang hasil kerja saya dulu masih ada sedikit tabungan dan beberapa teman saya yang mau bantu untuk proses ke Jepang, jadi saya pakai biaya sendiri bukan biaya talangan. Terus untuk LPK yang rekomendasi itu yang SO atau belum SO sama aja sepertinya ya, soalnya yang penting LPK itu yang amanah gitu aja. Dan cara mencari tahu LPK amanah itu gimana, apa, pantau alumninya. Kalau alumninya masih berhubungan baik sama LPK itu insya Allah itu amanah. Tapi kalau alumninya aja nggak berhubungan baik sama LPK tersebut, berarti kan tanda tanya ada masalah apa ya kan. Tapi kalau alumninya sama LPK-nya kok masih enjoy enjoy aja gitu, terus silaturahminya masih oke, berarti itu LPK amanah. Yang penting itu amanah ya, bukan SO atau enggak SO, semuanya ada apa namanya, ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Ya, perjuangan ke Jepang itu kalau bagi yang awam banget belum tahu asal ngikut aja ya rumit, kok gini banget sih, kok gini banget sih. Tapi kalau memang ilmu apa, ilmu pengetahuannya tentang ke Jepang udah ada bekalnya, udah tahu bakal gini prosesnya, bakal begini prosesnya, insya Allah nggak rumit ya. Semuanya memang kayak gitu proses ke Jepang. Magang yang waktu di zaman saya itu semuanya hampir sama, semuanya seperti itu. Kita ngalamin yang namanya bangun pagi, terus apa namanya, olahraga tiap pagi, terus belajar, ngebut belajarnya ya kan, seharian, malam masih disuruh belajar lagi, terus kumpul sama orang yang bermacam-macam, makan makan aja di jadwal, di porsi sama gitu ya. Seperti itu bukan apa ya, bukan bukan ribet. Bahkan sekarang saya malah kangen momen-momen seperti itu, malah kangen, seru banget. Sekarang kan sendirian kan, saya di tempat kerja orang Indonesia sendiri, sementara dulu kan rame-rame bareng-bareng. Tetap yang namanya sebuah lembaga berkumpul banyak orang itu pasti ada momen yang dikangenin, dan sekarang saya kangen momen itu dan sama orang-orangnya, saya kangen semua. Jadi ya nikmatin aja lah prosesnya, pasti pasti dirindukan kok. Dan perbanyak bekal pengetahuan tentang Jepang kalau mau ke Jepang ya, bukan Jepang ya, prosesnya, supaya kalian nggak kaget. Kalian harus siap mental diri, harus siap. Jadi ke Jepang itu gampang-gampang, susah gampang kalau kita udah siap, susah kalau kita pengen instan gitu aja. Ya, saya masih di Jepang, alhamdulillah. Saya di wilayah Toyama. Kalau mau main, main aja ke Toyama, tapi kalau bisa jangan musim salju ya, musim liburan, tapi jangan salju. Kalau salju mah Toyama nggak recommended kayaknya ya, tebel banget saljunya, lumayan tebel lah, walaupun nggak setebel Hokkaido dan teman-temannya. Tapi ya, tapi kalau memang kalian pengen lihat salju ya datang aja ke musim salju di Toyama. Tapi yang rekom itu musim itu sih, musim gugur di Toyama bagus banget ya, karena Toyama masih banyak hutannya, jadi kalau musim gugur itu bisa warna-warni. Oke, main kapan-kapan, main ke Toyama bagi teman-teman yang ada di Jepang. Oke, pertanyaan selanjutnya, saya dulu di LPK masih 2018 2019 ya, itu untuk LPK-nya sendiri saya habis 5 juta ya, itu untuk biaya belajar dan tempat tinggal itu 5 juta. Untuk makan kita patungan, per kelas itu beli patungan, jadi mungkin seminggu 30.000 kalau nggak salah. Tapi ya hemat, apa yang ada itu ya makan. Kalau makannya mau enak terus ya silahkan coba sendiri. Jadi seperti itu. Untuk LPK pendidikan bahasa saya habis 5 juta. Terus setelah dapat job saya masuk SO itu biayanya adalah 30 juta dulu waktu saya. Dan biaya SO itu bervariasi ya, tapi rata-rata hampir semua SO itu kisaran waktu itu normalnya adalah 25 sampai 30 itu normal ya. Itu kebijakan SO masing-masing ya. Jadi kalian ya makin banyak pengetahuan tentang SO di mana dan seperti apa kebijakannya makin lebih baik. Seleksi aja sendiri ikuti mana yang kalian mampu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau gagal ya sama seperti di Indonesia ya, yang namanya tes. Kalau gagal yang ngulang, pasti ngulang. Mau itu tes masuk SO, pokoknya semua tes ya, kalau gagal yang ngulang. Cuma ya ada beberapa, kalau selama masih di Indonesia kemungkinan untuk ngulangnya itu banyak. Jadi dan masih apa ya, di Indonesia kalau masih selama kalian berproses ke Jepang masih di Indonesia itu untuk ngulangnya itu peluangnya masih banyak. Tapi kalau udah di Jepang kalau nggak salah cuma 2 kali ya, kalau udah 2 kali gagal ya dipulangkan. Walaupun ya untuk program SO sendiri atau swasta itu nggak ada yang sampai dipulangkan gara-gara gagal tes, itu kayaknya nggak ada deh, jarang. Saya belum pernah dengar selama di angkatan saya ya. Kalau angkatan yang dulu saya nggak tahu, di angkatan saya nggak ada. Bahkan nanti kalau apa namanya tes pertama tuh
gagal gitu, tes keduanya itu dari teman-teman saya yang gagal itu katanya gampang banget karena jawabannya ditunjukin, gini loh, ini loh jawabannya, ini jawabannya. Tapi ya kalau kalian nggak nangkep sama sekali bahasa Jepang ya nggak tahu. Tapi kalau yang nangkep dikit-dikit dikasih tahu jawabannya ini. Kalau nggak, masih nggak lulus ya kebangetan gitu doang. Oke, iya, do itashimashite. Ya, itu saja ya yang saya dapat berbagi ya. Kalau ada pertanyaan tanyain aja, insya Allah saya jawab ya. Dan nama IG saya ini dia, Raditya Yoga. Bisa di follow kalau dirasa perlu di follow. Facebooknya juga nama saya asli, Riffi Aditya Yoga Pratama. TikTok juga ada. Saya kan orang itu, orang apa namanya, orang zaman dulu yang mengikut zaman ini. Oke, terima kasih, cukup sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.